Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan, berada dalam-Mu
Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Thanks Jesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur bisa bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami ya Bapa, kami mau untuk terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi kami Bapa, Engkau ngurapi hamba-Mu, dan biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini menerima mujizat dan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita mau belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Edisi Saat Teduh di pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41. Yohanes 9 pasal yang pertama ayat yang pertama sampai 41. Tetapi saya akan membacakan ayat dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 saja. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam yang artinya yang diutus." Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, di firman Tuhan di pagi hari ini kita akan membahas tentang Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dari ayat yang sudah kita baca, di sini menariknya adalah di ayat yang kedua. Bagaimana murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, mereka bertanya, "Guru, dosa siapakah anak ini sehingga dia buta? Apakah dosa dia ataukah dosa orang tuanya?" Tetapi di sini Yesus menjawab kepada murid-muridnya bahwa penyakit yang diderita oleh orang buta ini bukan karena orang tuanya, bukan juga karena dosanya, tetapi sejak lahir agar Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus mengarahkan murid-muridnya kepada tujuan, yaitu supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang itu. Dan Yesus sedang menyatakan belas kasihannya dan anugerahnya itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapakah yang dosa, ataukah dia atau orang tuanya. Dan di ayat selanjutnya, Yesus menggunakan belas kasihan dia, dan Yesus menggunakan ludahnya
ke tanah dan mengaduknya dan mengoleskan ke mata si orang buta ini. Dan akhirnya yang dilakukan bahwa Yesus menyuruh dia untuk membasuh dirinya ke kolam Siloam, yang artinya diutus. Saudara-saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus menjamah mata orang buta ini, pasti menimbulkan iman dan kekuatan untuk mendorong dia supaya dia taat. Karena bagaimana mungkin dia bisa taat? Karena dia melakukan persis apa yang Yesus katakan. Di ayat yang ke-7, Yesus berkata bahwa pergilah ke kolam Siloam dan basuh dirimu. Padahal saat itu tentunya pasti dia belum bisa melihat. Tetapi orang buta ini dia percaya bahwa dia sudah akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa sama-sama belajar dari orang buta ini bahwa dia memiliki iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun dia tidak melihat, meskipun dia belum melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Mesias, Sang Raja yang dapat menyembuhkan dia. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa orang ini taat akan perkataan Yesus. Dan Yesus menyuruh dia untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, mungkin terkadang dalam kehidupan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, mari kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita sakit pun, kondisi kita terbatas pun, kita juga harus menjadi saksinya Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat selanjutnya, ketika orang-orang melihat, orang-orang buta ini dia sudah melihat, tetangga-tetangganya sudah melihat, wah dia sudah bisa melihat, bukannya dia yang mengemis di jalan. Dan ada orang Farisi, ahli Taurat juga melihat, dan mereka memperdebatkan hal itu. Mereka bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Mereka terus berdebat karena mujizat yang Yesus lakukan ini adalah waktu pada hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi tentunya memperdebatkan hal yang tidak penting. Mereka tidak mau bahwa Yesus melakukan mujizat pada orang buta ini. Dan akhirnya orang buta ini mengatakan imannya kepada orang-orang Farisi bahwa Yesus yang menyembuhkan. Dia menjadi saksi buat tetangga-tetangganya bahwa aku dapat melihat karena Yesus. Walaupun orang gak percaya, tetapi si buta ini yang sudah disembuhkan Tuhan, dia memiliki iman dan ketaatan yang luar biasa. Dia menjadi saksi buat orang-orang sekitarnya. Dan akhirnya ketika orang-orang Farisi memperdebatkan dan mereka tidak suka dengan orang buta itu, akhirnya dia diusir. Dan ketika dia diusir, Yesus pun tahu, dan akhirnya disitulah Yesus berjumpa kembali dengan orang buta yang tadi. Dan di situ dia mulai perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, dan dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kita bisa baca di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi pertama orang buta ini dengan Yesus. Ketika Yesus bertemu dia di pinggir jalan, mungkin dia belum melihat siapa pribadi Yesus. Tetapi dia percaya Yesus adalah pribadi yang menyembuhkan dia, Sang Raja, Sang Mesias, yang mampu mengadakan yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia? Dan iman bagaimanakah yang kita miliki saat ini? Apakah kita masih ragu? Apakah kita terus menyalahkan Tuhan dengan kondisi ekonomi atau sakit penyakit yang kita derita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau introspeksi diri kembali. Hanya kita yang dapat menjawabnya. Tetapi di renungan pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama dari kisah cerita orang buta sejak lahir ini, bahwa
Mungkin saat ini kita sedang berada di kegelapan, kita sedang sakit, banyak beban, kita berada di situasi yang kabur, dan bahkan kita sudah mulai bertanya, kenapa Tuhan, kenapa harus saya? Mari di pagi hari ini kita mau membuka hati kita. Mungkin hati kita masih keras, mungkin hati kita masih menutup. Mari kita mau membuka hati kita. Dan supaya izinkan Yesus berjumpa secara pribadi dengan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dari sini ketika Yesus berjumpa dengan kita secara pribadi, kita bisa mengatakan kepada orang banyak bahwa dahulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mau memiliki iman yang meskipun belum melihat, tetapi kita percaya. Jangan pernah marah kepada Tuhan karena kondisi kita saat ini, apapun kondisinya. Mungkin kita sakit, kita sedang mengalami kesusahan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang melukis kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan sedang ingin mengupgrade iman kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi terkadang kitalah yang tidak mampu memahaminya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan kembali untuk memiliki iman yang meskipun kita belum melihat apa rencana Tuhan ke depannya, tapi kita percaya bahwa masa depan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami memohon ampun Tuhan, seringkali kami memiliki iman yang kurang taat. Kami memiliki iman yang mungkin belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tapi di pagi hari ini kami diingatkan kembali, kami mau belajar kembali bahwa kami harus memiliki iman meskipun kami belum melihat masa depan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mendatangkan kebaikan, Engkau yang akan mendatangkan mujizat bagi kami ya Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada, bahkan setiap orang yang mendengarkan di pagi hari ini mungkin sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang beban berat, yang memiliki masalah ekonomi, Tuhan yang cukupkan kebutuhan kami hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, dan ajarkan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam situasi apapun ini. Engkau yang menjaga dan Engkau yang melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk memulai hari-hari kami dengan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya damai-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu senantiasa melimpah dan menaungi kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.